Hai Cinema Lovers, siapa nih yang sering banget nonton film horor lokal tapi masih mikir 2 kali buat ke kamar mandi tengah malam? Nih, Cinemarel bakal kasih rekomendasi 5 film horor Indonesia terbaru di pertengahan tahun 2025 yang wajib banget kalian tonton. Dari yang penuh teror iblis, balas dendam berdarah, sampai pabrik angker yang nyimpen rahasia kelam bro. Oke, mungkin langsung aja ya kita mulai. Let's go. Oke, kita buka dengan Pengantin Iblis. Film ini mengikuti kisah seorang ibu yang amat berbakti kepada keluarganya. Dia memiliki seorang putri bernama Nina yang sangat ia sayangi. Meskipun sejak lahir, Nina sudah mengalami kondisi disabilitas. Suatu hari Nina mengalami kecelakaan fatal yang membuatnya membutuhkan penanganan medis segera. Namun nih, ayahnya yang bekerja sebagai pelaut sedang tidak berada di rumah. Selain itu, keluarga besarnya pun tidak bisa memberikan bantuan untuk pengobatan Nina gitu. Ranti sebagai ibu Nina akhirnya harus mencari jalan lain demi keselamatan anaknya. Dengan terpaksa dia menerima tawaran nih untuk menikah dan menjadi pengantin iblis bro. Tak lama setelah itu Nina akhirnya sembuh. Tetapi ada harga lain yang harus dibayar oleh Ranti dari kesehatan Nina tersebut. Selanjutnya ada film Muslihat. Bercerita tentang kakak beradik yang baru saja pindah ke sebuah panti asuhan. Mereka berharap bisa memulai kehidupan baru di panti asuhan yang baru aja ditempati. Namun, keanehan dan teror mulai menghampiri kehidupan mereka nih bro. Keanehan tersebut terjadi saat munculnya perempuan misterius yang sering bersenandung aneh berbahasa Sunda. Hal janggal lainnya juga terdapat rangkaian teror yang menyerang salah satu penghuni panti dan membuatnya kerasukan hingga meninggal. Gustav sebagai pimpinan panti asuhan mencoba untuk mengusir kekuatan jahat itu dengan melakukan sebuah ruqyah. Semakin mereka berusaha mengusir kekuatan jahat itu, semakin banyak korban yang berjatuhan. Penjagal Iblis Dosa Turunan. Film ini mengisahkan kengerian yang menimpa sebuah keluarga. Dalam cerita ini dimulai dengan ritual ruqyah untuk mengusir kejahatan yang mengganggu mereka. Tetapi situasi menjadi semakin mencekam nih, ketika satu persatu anggota keluarga mulai tewas dibunuh dengan cara yang brutal bro. Insiden ini mengarah pada dugaan bahwa pelakunya adalah seorang gadis muda yang bernama Ningrum. Walaupun ia mengklaim tidak bersalah dan menyatakan bahwa ia adalah bagian dari pertempuran melawan kejahatan, seorang wartawan bernama Daru mengungkap dalang di balik pembunuhan yang misterius ini. Wawancaranya dengan Ningrum mengungkapkan bahwa dia percaya dia merupakan penjagal iblis yang berjuang melawan kekuatan jahat yang lebih besar. Terlebih dalam penyelidikannya, seorang pemuja iblis yang misterius adalah faktor utama di balik semua tragedi yang menimpa keluarga Ningrum. Waduh, plot twist ya. Banyak adegan brutal, darah berceceran, dan pertarungan lawan iblis yang menurutku keren banget bro. Serem tapi juga penuh adrenalin. Pabrik Gula. Film ini mengisahkan tentang buruh musiman di sebuah pabrik gula. Setiap tahun pabrik gula mempekerjakan orang-orang dari desa sekitar untuk mempercepat proses penggilingan tebu di musim panen. Awalnya sih semua berjalan wajar ya, tanpa keanehan. Sampai suatu malam, Endah, buruh di pabrik tersebut, terbangun nih dan keluar dari tempatnya menginap demi membuntuti sosok misterius bro. Sejak kejadian malam itu, para buruh mulai mengalami teror yang terus meningkat nih, seperti kecelakaan kerja yang menimpa salah satu dari buruh musiman, sampai tewasnya seseorang secara mengenaskan di sumur. Kemudian barulah terungkap bahwa pabrik tersebut berdampingan dengan kerajaan Demit. Sesuatu telah membuat para Demit marah, sehingga sekarang mereka menuntut nyawa para buruh. Oke, terakhir ada film Kodrat 2. Melanjutkan kisah Ustadz Kodrat dalam upayanya mencari dan menyelamatkan istrinya, Aziza, yang hilang setelah peristiwa tragis yang menimpa keluarga mereka. Setelah kehilangan anak mereka dan menghadapi kekuatan jahat, Ustadz Kodrat kini harus menghadapi tantangan baru yang lebih berat bro. Aziza yang mengalami depresi berat akibat kehilangan anaknya sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah kondisinya membaik, ia bekerja di sebuah pabrik pemintalan. Namun,
Pabrik tersebut mengalami serangkaian kematian misterius nih yang disebabkan oleh praktik ritual iblis yang dilakukan oleh pemilik pabrik ya demi mendapatkan kekayaan, bro. Dalam usahanya menyelamatkan Aziza, Ustadz Kodrat harus berhadapan nih dengan kekuatan jahat yang lebih besar dan berbahaya. Dengan alur cerita yang menegangkan dan penuh aksi, Kodrat 2 berambisi memenuhi ekspektasi penonton. Itu dia list 5 film horor Indonesia terbaru di pertengahan 2025. Gimana? Udah ada yang masuk ke wishlist kalian? Kalau iya jangan lupa buat like video ini dan tentunya subscribe channel Cinemaral supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi film menarik lainnya. Ya, terima kasih sudah tonton sampai akhir, Cinema Lovers. See ya.